Oke, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita hanya membahas tentang metode analitik untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial parsial. Namun pada nyatanya nanti pada keadaan realnya banyak sekali masalah PDP yang tidak sesederhana itu sehingga sulit ditemukan dengan menggunakan metode analitik. Oleh karena itu, salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah PDP-nya adalah dengan menggunakan metode numerik. Nah, metode yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial parsial adalah disebut dengan metode finite difference, yaitu metode beda hingga. Strateginya adalah kita akan mengganti setiap bentuk turunan yang ada pada persamaan diferensialnya menjadi persamaan beda atau different equation. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, let's say kita punyain fungsi U atau variabel tak bebas U yang tergantung pada dua variabel bebas yaitu variabel X dan T. Maka kita akan memecah panjang X ini atau T ini sedemikian sehingga dia menjadi terbagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian itu sama panjang. Jadi kita akan memilih suatu mesh size disebut dengan mesh size delta X dan delta T sedemikian sehingga nanti X itu sama dengan I dikali delta X dan T itu sama dengan J dikali delta T, di mana delta X ini adalah ukuran dari masing-masing bagian dari X yang sudah dipecah tadi. Begitu pula delta T. Delta T ini adalah ukuran dari masing-masing T yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian I dan J ini adalah bentuk atau interpretasi dari diskritisasi bahwa kita melakukan diskritisasi terhadap variabel X dan terhadap variabel T. Nah, ilustrasinya adalah let's say kita punya X itu panjangnya itu adalah dari 0 sampai L. Jadi ini adalah sepanjang X ukuran untuk X. Kemudian kita membagi panjang X ini yang awalnya dari 0 sampai L ini menjadi beberapa bagian yang sama besar. Katakanlah dibagi menjadi seperti ini. Nah, asumsikan sama besar, yaitu ada berapa bagian ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Katakan ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, dan ini X6-nya. Nah, masing-masing bagian ini panjangnya sama, yaitu sepanjang delta X. Begitu juga di sini delta X. Begitu juga di sini delta X, dan seterusnya. Sehingga yang X yang pertama ini sama dengan 1 ini dikali dengan delta X. Nah, 1 kali delta X tentunya delta X ya. Dan benar adanya bahwa dari 0 ke X ini panjangnya adalah ya sejauh delta X. Jadi dalam hal ini untuk X1 ini nilai I-nya adalah 1. Jadi ini untuk I sama dengan 1. Kemudian untuk X2 berarti untuk I-nya sama dengan 2. Panjang dari 0 ini ke titik X2 itu sebanyak adalah 2 dikali delta X, yaitu sama dengan 2 delta X atau delta X ditambah delta X. Nah, jadi di sini X2-nya sama dengan 2 dikali delta X. Nah, dengan cara yang sama nanti untuk X3 berarti pada keadaan I-nya sama dengan 3, sehingga X3 sama dengan 3 kali delta X ini, yaitu delta X tambah delta X ditambah delta X. Nah, begitu ilustrasinya sampai nanti X yang terakhir itu sama dengan ya berapa ya I yang terakhirnya dikali dengan delta X. Nah, ilustrasi yang sama untuk melakukan diskritisasi terhadap variabel T, yaitu kita memilih delta T sedemikian sehingga T itu nanti sama dengan J dikali delta J. Nah, I dan J ini haruslah bilangan bulat karena kita mendiskritisasi X dan T ya, harus integer. Sedangkan delta X dan delta T itu boleh sembarang bilangan real. Oke. Nah, dengan mendefinisikan X sama dengan I kali delta X dan T sama dengan J dikali delta T, maka UX, T itu sama dengan dalam kurung yang X ini diganti menjadi delta X karena X-nya sama dengan I kali delta X, kemudian yang T ini berganti pula menjadi J dikali delta T karena sesuai dengan pendefinisian di sini. Nah, selanjutnya yang U pada I kali delta X, J dikali delta T ini disimplify notasinya menjadi UIJ. Di mana artinya UIJ ini adalah ya ini U pada I kali delta X, J kali delta T. Jadi kalau misalnya kita punya U2, 3, berarti ini sama artinya dengan U pada X2,
T3, di mana X2 ini adalah 2 kali delta X dan T3 ini adalah 3 dikali delta T. Jadi U23 sama artinya dengan U pada kondisi pada X yang sama dengan 2 kali delta X dan 3 kali delta T, atau disimplify seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat dengan pendefinisian tadi, dengan mengubah penulisan UX, T menjadi UJ ini, maka kita bisa mensimplify atau mendiskritisasi turunan pertama dari U terhadap T. Nah, kalau kita menggunakan definisi turunan yang pernah kita pelajari baik di kalkulus ataupun di metode numerik, ada metode yang disebut dengan metode forward difference, di mana metode forward difference ini mengadopsi langsung formula dari definisi turunan itu sendiri, yaitu turunan partial U terhadap T sama dengan U pada X, T ditambah delta T dikurang U pada X, T per delta T. Nah, kenapa delta T yang diubah? Karena kan kita menemukan turunan terhadap variabel T-nya. Kemudian dengan metode forward difference, bagaimana yang disampaikan tadi, dia mengadopsi formula turunan formula pada definisi turunan itu sendiri. Jadi emang beginilah definisi turunan yang pernah dipelajari dulunya. Nah, berikutnya, karena kita tadi mendefinisikan bahwa setiap X itu kita ganti dengan I kali delta X, dan T itu sama dengan J dikali delta T, maka setiap X yang ada di sini diganti dengan I kali delta X, dan setiap T yang ada di sini diganti dengan J dikali delta T. Ini dia, ini menggantikan X, ini menggantikan T, ini menggantikan X, yang ini menggantikan T, yang ini menggantikan X, ini menggantikan T. Nah, setiap delta T yang di sini dan di sini itu biarkan tetap saja. Nah, berikutnya kalau kita tuliskan dalam notasi yang lebih sederhana lagi, yang UI delta X, J kali delta T ditambah delta T ini disederhanakan tulisannya menjadi UI J tambah 1, di mana I ini adalah koefisien dari delta X dan J tambah 1 ini adalah koefisien dari delta T yang ada di sini. Jika kita punya J kali delta T ditambah delta T, tentunya ini dapat dituliskan menjadi, kita keluarkan delta T-nya menjadi J ditambah 1. Sehingga koefisien dari delta T-nya adalah J ditambah 1, maka di sini J tambah 1 pula. Kemudian untuk UI delta X, J delta T ini sesuai tadi pada pendefinisian kita dituliskan menjadi UIJ ya, sesuai dengan koefisien delta X dan delta T-nya. Nah, ini dia. Kemudian untuk delta T-nya tetap penyebut delta T-nya. Dengan demikian, turunan pertama dari U terhadap variabel T dengan menggunakan metode forward difference adalah UIJ ditambah 1 dikurang UIJ dibagi dengan delta T. Nah, berikutnya kita mau menemukan turunannya terhadap variabel X. Nah, kalau dengan menggunakan metode forward difference, analog dengan cara seperti ini. Namun, sekarang tidak lagi delta T, melainkan delta X. Jadi, kalau kita misalnya nih, menemukan turunan U terhadap X, di sini X, maka di sininya adalah menjadi X ditambah delta X, yang ini hanya T saja, kemudian yang ininya tetap, kemudian yang delta T ini menjadi delta X. Sehingga jika kita menemukan turunan pertama dari U terhadap T terhadap X dengan metode forward difference adalah ini dia jadinya, yaitu UI ditambah 1J dikurang UIJ dibagi dengan delta X. Nah, ini kenapa UI tambah 1? Karena koefisien yang ada di sini nanti adalah I kali delta X ditambah delta X. Karena kan dari sini ya. Jadi koefisiennya itu adalah I tambah 1. Oke, ini dia untuk turunan pertama dari U terhadap X dengan metode forward difference. Nah, kalau dengan menggunakan metode backward difference, berarti formulanya seperti ini, yaitu UX, T dikurang X dikurang delta X, T dibagi dengan delta X. Sorry ya, ini harusnya delta X. Begitu pula di sini harusnya delta X. Nah, setiap X-nya diganti dengan I kali delta X dan setiap T-nya diganti dengan delta T. Tapi yang delta X biarkan tetap. Oke. Nah, berikutnya ekspresi yang ini disimplify menjadi UIJ, kemudian yang ini disimplify menjadi UI kurang 1, kemudian di atasnya J. Kemudian per delta X, karena kita menemukan turunan partial U-nya terhadap variabel X. Nah, berikutnya kalau dengan metode center difference jadinya seperti ini, yaitu UI plus 1J dikurang UI min 1J dibagi dengan 2 kali delta X. Logikanya sama seperti dengan metode center difference pada untuk menemukan turunan secara numerik yang pernah dipelajari di metode numerik.
Oke, berikutnya, kalau kita menemukan aproksimasi turunan kedua dari U terhadap variabel X. Nah, yang biasa digunakan itu adalah metode center difference, yaitu formulanya seperti ini untuk turunan kedua ya. UXX sama dengan UI tambah 1J dikurang UIJ ditambah UI min 1J dibagi dengan delta X dikuadratkan. Nah, ini pun sama dengan atau analog dengan metode center difference untuk menemukan turunan kedua pada perkuliahan metode numerik. Nah, dari sinilah atau dari ekspresi-ekspresi seperti inilah kita akan membentuk formula nanti untuk dalam menyelesaikan masalah persamaan diferensial partial secara numerik atau dengan menggunakan metode finite difference ini.